Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalam ala nabiyil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasehat, bapak-bapak para badan, bapak-bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariqat Naksabandi yang mengikuti zikir secara lain yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sama-sama kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua hingga pada kesempatan pagi hari ini dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita di dalam menjalankan perintah Allah, amal ibadah, terutama ibadah subuh. Ya, kemudian kita rangkaikan dengan berzikir dan kita akhiri dengan selawat. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan oleh rahmat dari Ridhonya. Amin. Amin ya Rabb. Salawat dan salam kita curahkan, sampaikan kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, kemudian syafaatnya kita harapkan, dan juga moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. 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 Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat. La hawla wa la quwwata illa billah. Bahwa ada salah satu jamaah kita yang menanya tentang Bismillah. Ya, karena Bismillah ini dia dengar gitu di dalam ketika dalam situasi ya tidak ada orang kan gitu, hanya dia saja di situ. Muncullah bahasa Bismillah. Kemudian orang ini jemaah ini dia cari dari mana suara, ternyata nggak ada, cuma suara Bismillah saja ya. Nah, sehingga muncullah pertanyaan, kenapa seperti itu, apa maksudnya kan? Saya sampaikan bahwa itu adalah memberi satu peringatan buat kita, bahwa kita tidak boleh lupa dengan Bismillah. Padahal kita bersama Bismillah dengan asma Allah, tapi kok kita lupakan. Nah, itu bagaimana cara kita ya di dalam kita hari-hari tetap di dalam ingat kepada Allah, ingat kepada asma. Karena kita sudah dinyatakan dengan asma Allah kita hidup, dan dengan asma Allah kita, tapi kita lalaikan itu persoalannya. Dan asma Allah ini bukan tulisan Allah sekedar itu ya bacaannya, tetapi yang asma Allah yang sesungguhnya itu yang dikenal dengan ismu zat, nama bagi zat, nama yang hidup, yang menghidupkan rohani kita ya, berada di situ dengan nama Allah kita hidup dengan itu semua. Itulah yang dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min habli wa kami lebih dekat. Nah, artinya bahwa kita disertai. Sebabnya ketika kita menyembah, memuji, beribadah dengan Dia itu faskuris wa tabatal ilaihi tabatila fazakarus marabbihi fasah.
Itu sebabnya kita diwajibkan untuk mengenalnya. Karena jalan kita terhubung, sholat kita, zikir kita, doa kita, munajat kita semuanya gitu. Sehingga Allah sendiri dia nyatakan kepada nama itu ya kepada kita yang kalau belum kita bisa jumpa, bisa kita sampai ke Allah. Adalah kita lazimkan kepada nama. Makanya kena istiqomah di situ. Karena asmanya tidak terpisah. Dan itu sering saya sampaikan. Tapi masih aja di antara jamaah-jamaah kita belum mengerti juga, tidak paham. Dikirain suruh banyak baca bismillah gitu ya. Baca melafalkan kalimat bismillah, bismillah. Makanya kenapa para nabi-nabi, para wali-wali dulu hanya sebagai doanya hanya bismillah, mengamalkan bismillah 21 kali sehingga kita dijauhkan dari bala bencana. Nah, dijadikan bismillahnya saja dibaca. Itu syariatnya namanya ya. Apapun yang kita lapas bahasa itu syariat. Makanya syariat Nabi, kaifiat Nabi. Kaifiatnya di mana? Nah, itu yang di dalam kalbu kita. Itulah yang menyertai kita, yang bersedia itu sebagai penjamin. Tidak diberi mudarat beserta dengannya di dunia maupun di itu yang sebenarnya yang wajib menjadi perhatian kita. Wajib ikutkan itu. Jangan sampai dilupakan. Adalah mulai dengan sehingga di dalam hadis qudsi Allah menjelaskan kullu amalin zibal la yabda'u bismillah bahwa segala amal apapun amal kita seolah zikir kalau tidak dimulai dengan asma Allah maka putuslah amal itu. Tidak bisa terhubung. Penghubungnya kita lupakan. Tapi orang kan bacaan bismillahnya itu lafaz. Lafaz bismillah itu ya bismillahnya yang belum ketemu. Dan situ Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat daripada nama itu Rahim, Rahman dan Rahim. Makanya ketika sudah ketemu kepada yang pemilik sifat, kita tunduk saja di situ, otomatis akan kita peroleh sifat itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemilik sifat. Makanya orang selalu perhatiannya menjadi sebuah mana fokusnya ya, sandarannya ya. Nah, itu makanya kita berkalam dari kalamnya dia, bergerak dari geraknya dia, berucap dari ucapan dia dan semuanya. Karena kedudukannya adalah di cahaya yang terang-terang, cahaya yang di atasnya nurun adalah percaya. Itu makanya di dalam Al-Quran diumpamakan sebagai pohon yang tidak tumbuh, yaitu yang berkah, pohon zaitun yang berkah, yang tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Nyala walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Nah, bayangkan bahasa Allah itu kan begitu jelas gitu. Kok masih ragu, masih dibelok-belokkan, masih kemana-mana pemahamannya. Kita heran juga ini. Nah itulah ilmunya gitulah. Itulah yang harus kita jaga pelihara di situ. Ya, kalau mereka-mereka yang kita dengar ini masih pembahasan itu namanya, masih harapkan apa yang mereka, tetapi kan Allah mengasih waktu yang tepat, ya cara yang bagus gitu. Bukan harus dijohalui dengan keinginan-keinginan semata, ada waktu-waktu yang tepat kita yang diberikan seperti itu sebenarnya. Oleh sebab itu, ketika nazar itu wajib. Apa yang kita perbuat itu betul-betul. Nah, itu jadi totalnya di sana. Makanya disitulah finish daripada semua iman, amal, iman dan segala-galanya di situ. Finishnya gitu. Nilai-nilai kita ada di situ. Sekarang ini jangan, Bang. Tidak bisa kita harus nilai orang itu. Ini sekarang begini kita. Ya mudah-mudahan bisa berubah. Kan itu kita akan mendoakan supaya mereka bisa berubah, mereka baik. Allah saja begitu baiknya, seperti apa kesalahan masih dimaafkan kan begitu. Apakah kita kesalahan yang apa namanya yang apa namanya yang dilakukan atau dikerjakan sehingga kita sampai membencinya. Nah, itu yang
jangan gitu. Nah, itu namanya kebodohan, itu kesalahan dan berbahaya sekali. Dan tidak ada apa namanya sebuah satu satu pemaksaan di situ, suatu yang hal yang membawa kemudaratan buat kita oleh kita kan begitu. Tetap posisi kita adalah mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dalam posisi kita mengingatkan dalam kebenaran dan dalam bersabar di dalamnya kan begitu. Kita akan selalu bermohon kepada Allah pada hal-hal yang terbaik sehingga akan kita temui nanti jangan sampai apa yang kita akan baik dalam pikiran kita ternyata tidak baik kan. Yang mana sih sebenarnya? Nah, itu kan timbul juga pertanyaan, mana sih yang sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Kita sudah sederhanakan dalam penjelasan bahwa ikuti sesuai dengan apa yang kita sudah diterima, sudah kita ijab kabul kita di dalam bertawajuh ilmu itu kan itu udah intinya kita tetapkan di situ, enggak harus dikurangi, dirubah dan sebagainya. Itu kita temui ini kan bukan ditemui orang hasil pikiran, hasil apa namanya, apa istilahnya pengalaman, memang adalah sesuatu yang Allah hendaki, yang Allah berikan ya jalan kepada orang-orang yang khusus sesungguhnya, yang tidak kepada semua orang dapatkan. Coba bayangkan seberapa banyak saudara-saudara kita ini ribuan, jutaan, bahkan miliar. Tidak semua dia menemui. Bayangkan padahal dia ucap, hari-hari dia ucap. Dengan nama Allah kita hidup, dengan nama Allah kita mati. Dia ucap, tidak mudarat dalam besar dengan nama Allah di dunia. Dia ucap, tapi tidak tahu bahwa dia adalah beserta dengannya. Itulah yang membuat dia tidak mudarat. Bukan sekedar diucap dia dengan bahwa seperti itu. Makanya saya katakan bahwa misalnya soal obat sakit kepala, border obat sakit kepala, obat. Tapi minum obatnya enggak gitu loh. Hanya sekedar wirid-wirid obat, tetapi dia tidak minum obat. Gitu loh. Jangan kalau dikasih aja obatnya, sembuh dia. Daripada ucap obat border obat sakit kepala, border, tapi tidak diminum obatnya. Kan sudah saya contohkan seperti itu sebenarnya. Itulah pentingnya orang berhakikat marifat, kenal dia. Itulah marifat berhakikat, mengenal hak Allah gitu. Nah, itu belum juga pemiliknya aja belum gitu. Nah, itu sebenarnya. Tetapi dengan itulah sehingga kita bisa sampai ke tujuannya. Makanya aku dengan pemiliknya tidak terpisahkan. Doen dia depend doen. Nah, itu ya. Nah, itu sesungguhnya. Kita nggak memahami ke situ sebenarnya ya. Nah, itu kita hanya pengalaman itu sangat pribadi. Nah, itu kita tidak apa namanya tidak apa namanya tidak ada pemaksaan untuk harus sama sebenarnya. Nah, itu karena Allah memberikan yang berbeda-beda. Caranya Allah kasih hidayah. Ibarat kita dikasih rezeki oleh Allah, bukan harus PNS saja kan. Ya harus petani lah, PNS, ABRI kan, polisi. Itu soalnya seperti itu. Nah, tapi semua itu adalah dari Allah semua kan. Apa nama karunia itu semua Allah yang berikan. Sebegitulah sesungguhnya sebenarnya. Apakah kita harus mengikuti dengan baik? Ya biarkanlah mereka punya teori seperti itu. Teori mereka seperti itu. Jadi gitu loh. Membahasakan itu. Praktiknya begitu kan ya Allah. Wa kullu mawjudu wajib wujud. Karena segala sesuatu yang wujud wajib adanya, bukan tidak ada. Oh, itu. Tapi kan bukan kita memahami secara pemahaman pikiran, pemahaman sekedar pemahaman zahiriyah atau menyatakan secara zahiriyah, tidak mungkin. La tudrikul absar wa yudrikul absar bahwa latiful habir. Karena yang halus dengan yang halus pencapaiannya tidak mungkin. Maka tinggalkan jasa, tinggalkan zahir, tinggalkan yang materi ini. Ya itulah makanya ketika Nabi Musa ingin berjumpa, ingin bertemu sama Allah, tarik nafsaka wa ta'ala, tinggalkan dirimu, barulah kamu kemari.
Gitu sebenarnya. Kan kita sudah ditunjukkan ilmunya, ditunjukkan hakikat diri kita, ditunjukkan apa namanya ilmunya, cara semua itu sudah lengkap di situ. Tinggal kerjakan, kita amalkan, kok susah banget sebenarnya. Nah, itu sebenarnya cuma kita istiqomah sebenarnya sebagaimana yang kita ditunjukkan ilmunya kan begitu. Jadi kita nggak terlalu apa namanya masuk ke wilayah-wilayah pengalaman karena itu pribadi. Kalau itu penting adalah orang-orang yang punya sama-sama punya itu gitu, supaya nyambung gitu loh. Orang kan tidak nyambung begitu orang jadi jamaah langsung langsung disampaikan bahasa itu kan bingung orang. Wah apa itu katanya, kan banyak jamaah-jamaah kita lapor gitu, nggak mengerti dengan penjelasan jamaah juga karena dijelaskan itu tentang pengalamannya dia. Oh, saya bingung itu katanya. Ah, di situ kan bayangkan enggak betapa beratnya orang yang memahami ilmu rohani ini. Memang berat, enggak segampang kita. Seperti apa yang sudah yang sudah dapat, beda. Itulah sebenarnya beda. Jangan samakan orang yang sudah dapat dengan yang belum. Bahaskanlah dengan bahasa kaum, bahasanya dia gitu loh. Apa sih mereka suka, apa yang mereka inginkan. Ibarat orang berjualan, masa orang begitu ya, masuk warung langsung bikinkan kopi. Orang datang bukan minum mau kopi, mau beli yang tehnya misalnya langsung langsung tagih nasi dengan dia nggak mau aku pak udah bisa kan malu kita jadinya. Nah, apa yang mereka cari gitu loh dia kasih sebenarnya. Seperti itulah bahasanya dakwah itu sebenarnya. Bukan harus dikonsumsi sesuai dengan apa yang selera kita kan enggak gampang gitu. Seleranya kan beda-beda. Tapi itulah makanya saya katakan bahwa bahasa-bahasa itu begitu luas, tidak akan pernah habis kalau dibahasakan. Tapi tauhidnya yang tidak boleh berbeda. Itu sebenarnya ikutilah tauhid yang lurus, yang benar. Itu sebenarnya tauhid yang tidak menyimpang di situ. Itu dengan cara apa? Ya dengan ditawaju, dengan kita cari ilmunya kan begitu. Itu sebenarnya. Ini kalau sudah berbicara tentang tauhid itu bicara tentang kerohanian. Bicara tentang hakikat kerohanian kita sebenarnya. Tatanan kerohanian ini kan tidak sebatasan sebutan-sebutannya. Bagaimana untuk mengenalnya? Maka kita diperkenalkan. Ini namanya tobi'i, ini namanya hidofi, ini namanya apa? Tidak pula cukup jelas itu. Masih aja bahasa teori. Bahasa teori mana? Dari Hong Kong. Nah, itu. Ini namanya mobil, ini nama sepeda motor. Masih teori. Ini namanya HP, masih teori. Yang teori itu dia tidak tahu pernah HP, dia dapat cerita, diceritakan lagi gitu. Seperti ini sih sebenarnya. Oh, tidak ditunjukkan dia barangnya. Itu masih ngomong-ngomong itu kan sekadar-kadar. Begitu ditarik, mana Pak yang dikatakan? Oh ini yang saya cari, ini yang itu namanya. Itu baru cerita ya. Menceritakan sesuatu yang belum tahu terhadap apa yang mereka ceritakan. Itu sebenarnya situ kebahayaan sebenarnya. Nah, jadi sesungguhnya bahwa kita ini sesungguhnya diberikan sebuah bimbingan, satu jalan, sebuah ilmu perbekalan kita, sebuah pertanggungjawaban yang pasti, yang nyata gitu. Yang tidak ada pilihan-pilihan yang lain yang harus kita ambil sebenarnya, yang harus kita pikirkan yang lain semuanya. Ya itu hanya kesungguhan saja yang perlu di sini. Kesungguhan itu wajahadu fina lanahtadiyalahum subulan. Orang yang bersungguh-sungguh untuk menjalankan yang Allah telah perintahkan untuk dijalankan. Dan itulah sehingga memperoleh sebuah karunia-karunia Allah, memperoleh sebuah kemuliaannya, mendapat sebuah apa namanya kebahagiaan di situ. Makanya apa yang kita peroleh dari ilmu ini, yang kita tenang, kita adem, kita tahu kemana curhat kita kan gitu. Tahu kita loh kisahnya kemana, yang tadinya kita ke dukun lah misalnya, ke orang pintar misalnya kan gitu. Tahu kita tunduk, jadi kalau sholat sabar dari situlah ketemu jawaban sholat dan sabar itu di situ. Ya kita kan lebih prioritaskan kepada rukun-rukunnya saja, tentang sholat zahirnya saja, tapi sholat batinnya seperti apa, sholatnya ruhnya seperti apa. Itu sungguhnya mereka nggak paham itu, udah ada ilmu tentang itu. Makanya begitu sudah tidak mampu melakukan ibadah secara zahir, terus gimana ibadah?
batinnya, apa harus kita lupakan, harus tidak ada. Sholat itu tidak pernah ada putusnya sesungguhnya, gitu kan? Daim. Itu zikir seperti itu juga. Itu. Apalagi sesuatu hal yang daim tentu ilmunya daim, yang mengerjakan juga yang demikian juga. Tidak jauh-jauh dan seperti apa yang melakukan yang dilakukan di situ. Yang jahir gitu, luar dalam itu. Jadinya sangat jelas sungguhnya perkara-perkara yang sebenarnya ini akan sudah bahasan-bahasan yang kita sampaikan, dan inilah sungguhnya kita nggak harus dengan konsep-konsep kita yang kita ambil mungkin paham orang, misalnya dapat penjelasan dari orang itu dia masuk-masukkan, seperti nggak paham terhadap apa yang sudah saya jelaskan. Itu sungguhnya kalau dia dengar, pahami, resapi, itu nggak mungkin beda, wajib sama, nggak mungkin bersalah, nggak mungkin ada satu hal yang keliru di situ. Makanya banyak yang nyesek jadinya jamaah-jamaah ini. Lihat, walaupun kelasnya apa di mata jamaah mereka hanya sebatas lamanya saja, tapi banyak yang nggak paham gitu, nggak ngerti. Bayangkan enggak? Itu jadi pemahamannya sudah. Makanya lihat bagaimana prosesi, kan bahaya sekali nanti. Mana yang diikuti pemahaman yang didapat di luar, apa pemahaman yang sudah dia terima, atau ilmu yang sudah ditunjukkan, atau ilmu yang didapatkan dari luar. Itulah sungguhnya menjadi sebuah kebahayaannya, gitu. Akan terpecahkan jadi sebuah pikirannya, keyakinannya itu semua. Nah itulah, disitulah menjadi kesusahannya, kesulitannya dia, kan itu sebenarnya. Coba memperhatikan jamaah-jamaah yang nggak ada baca tulisnya, dalil-dalilnya, hanya ketundukan saja di situ luar biasa. Kok bisanya senyum, tenang, adem gitu. Padahal dalil nggak ada, dakwah pun nggak ada, apalagi dia bercerita tentang pengalaman, nggak ada juga. Itu hanya keyakinan mereka yang betul-betul dia jaga. Nggak pernah dia rubah-rubah, nggak pernah dia terganggu oleh pemahaman. Luar biasa. Itu pun masih makom tobi, masih baru-baru. Tapi kenapa begitu mudah, begitu tenang, begitu nyaman mereka? Karena dia tidak terganggu dengan apa yang mereka dapatkan dalam apa yang dia pikirkan, apa yang dalam logikanya, apa dalam dalil sebagainya. Itu sebenarnya ilmu ini adalah kumpulan dari semua apa yang tersampaikan melalui dalil. Nah, ilmu ini adalah apa yang ada dalam kitab-kitab yang begitu banyak cara bahasanya di situ. Sebegitu luas kita membaca itu, sampai ini mungkin membaca 2 kitab. Saya sudah habis, saya hatam itu semua. Cuma saya mau cari penjelasan tentang ilmu ini sebenarnya, bukan saya mau cari apa pembahasannya. Kok pembahasan itu banyak kita dapat di luar. Untuk memberi sebuah sebuah referensi terhadap ilmu ini. Ada enggak mereka bahas tentang ilmu ini? Ternyata berat sekali. Di kitab Imam Ghazali aja hanya itu sebagian rahasia yang tidak mungkin aku ceritakan tentang rahasia itu, kecuali sampai harus rasakan tentang itu. Itu bahasanya beliau menjawab tentang pertanyaan, bagaimana aku bisa nyampe ke Allah, mempercayai. Tapi kan khawatir saja, berlebihan itu akan menjadi sesuatu hal. Makanya sampai kenapa orang pakai sarung berlebihan itu tidak boleh melewati mata kaki. Apa maksudnya? Itu kan bahasa syariatnya. Tapi kalau bawa ke dalam gimana? Melampaui daripada apa yang sudah kita imani. Itu bahasa dari luarnya kan melampaui sebagai batas yang sudah ditetapkan sampai melewati batas mata. Tidak boleh. Itu kan orang-orang syariat kan itu yang diributkan. Tapi kalau orang akad kita memandang itu bukan melewati apa yang sudah diberikan, sesuai yang ditunjukkan. Itulah yang bahaya. Mau kemana dia bawa pemahaman itu? Mau dibawa kemana dia ilmu ini? Mau dibawa kemana mereka tentang petunjuk itu? Mau dibawa kemana mereka dalam logika berpikir mereka dari petunjuk? Itu yang berbahaya sebenarnya. Makanya orang-orang yang tidak ada komentar itu lebih selamat. Jagalah lisan, maka lisan itu akan menyelamatkan kita. Karena membawa orang menjadi berbahaya karena tulisannya, apalagi sampai menyakitkan, ya itu sudah terlalu dalam sekali kan. Kalau sudah kita menyakitkan hati saudara, itu
Bahaya itu dampaknya nanti gitu. Bukan saya mau cerita, mungkin terlalu bahaya nanti ya. Itu dampaknya. Allah tidak akan mematikan orang itu sebelum orang itu merasakan bagaimana sakit hati orang yang disakiti. Bayangkan enggak kalau itu terjadi? Itu soalnya hati-hati makanya saya diam. Kalau ada orang ya diam aja. Nah, itu lebih baik. Ya, makanya menahan diri itu lebih baik daripada kita mengelawannya kan begitu. Makanya apa yang terjadi sekarang Hamas dengan Israel? Karena tidak mampu menahan diam, tidak mampu menahan sebuah gejolak di pikiran hatinya. Kalau dia mampu, tidak mungkin ada perang. Tidak ada senjata itu berbahaya. Yang berbahaya itu yang mengokangnya, yang yang mencetnya yang berbahaya. Karena senjata bahaya. Kita punya pesawat tidak berbahaya, tapi kalau digerakkan untuk membunuh bisa terbunuh gitu loh. Itu jangan menyalahkan senjata, menyalahkan orangnya yang kita harus salahkan karena dia yang pegang senjata, dia yang pencet-pencet gitu misalnya. Di situ ruhnya, di situ loh. Penggerak daripada senjata itu di situ. Itu sesungguhnya. Itu makanya kenapa orang ibadah itu harus rohaninya didahulukan baru yang luarnya. Tapi ini berbeda gitu. Fisiknya malah yang diobar-obar. Kemana rohaninya selama ini? Kemana hatinya dalam ibadah? Maka tidak dipandang oleh Allah. Itu sebenarnya. Tidak sholat, orang yang sholat, orang yang tidak menghadirkan hatinya nih. Karena yang dihadirkan itu kan dia punya. Yang punyanya malah tidak dihadirkan. Dia yang pemilik sholat, dia pemilik ibadah, pemilik semuanya di situ. Ibadah ada di situ. Sholatnya ada di situ, malah tidak dipahami, malah tidak dikerjakan yang ada di dalamnya. Yang di luarnya, itu kauliyah peliyahnya, itu namanya. Bacaannya sholat namanya. Perbuatannya. Tapi kolbunya sholat seperti apa? Di mana dia? Ya itu enggak ada. Apa itu orang itu hebat? Hebat dari mana? Apa itu loh dikatakan sholat, orang sholat? Bukan juga. Orang itu dikatakan ahli ibadah? Enggak juga. Gitu. Orang yang tasbihnya tidak pernah dilepas di tangannya, bukan gitu juga. Tasbih itu di dalam. Tasbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan nama Allah, dengan yang maha agung. Bertasbih dengan nama Allah. Allah, Allah. Itu tasbihnya, maka itu namanya puji. Itulah namanya puji kadim bagi kadim, yang memuji kadim, yang dipuji kadim, itu ada di situ. Apa kurang jelas? Apalagi saya mau jelaskan di situ. Tetapi kan nggak mau lah bahasa-bahasa yang terulang-ulang lagi kan begitu sebenarnya. Kita mau sejuk, makanya kenapa fadilah amal itu penting. Membahas fadilah itu untuk memberikan support. Makanya dakwah yang bagus itu adalah fadilah amal. Oh, beramal ini. Nah, itu bagi orang yang sudah dapat ilmunya dulu. Tapi beramal tanpa ilmu sia-sia gitu loh. Nah, ini jadi kalau yang sudah punya ilmu beramal dengan bahasa itu enak, beri semangat, support. Tapi sekarang gimana cara kita melakukan sesuatu tentang sesuatu yang belum kita tahu? Kita mau suruh dirikan sholat, ingat Allah sementara belum tahu sholat dan belum tahu Allah yang kita ingat gimana yuk? Itu sia-sia gitu. Kami hadapi amal mereka dan kami jadikan amal mereka debu. Karena mereka datang bergegas untuk menipu dengan Allah dan mengangkat kepala dan mata yang tidak berkedip namun hatinya kosong. Karena yang diingat ada di situ. Karena mereka tidak tahu apa ada persoalan di dalam itu. Disitulah maka kita bukakan, kita bimbing kita, berikanlah satu tuntunan itu, tunjuk dia. Jalan mereka untuk bisa menzikirkan kolbunya kan sungguhnya luar biasa sebenarnya. Mereka ini sedang mencari-cari. Kalau kita masih kembali lagi ke zaman jahiliyah jadinya. Orang ini sedang proses mencari dan mencari ini. Orang dia mencoba mengungkapkan, membahasakan kedalamannya. Tapi kan nggak ketemu juga. Masih aja mereka tidak dapat. Makanya dia dapat kekosongan gitu. Ya silakan amalkan kekosongan itu ya. Nah, itu. Kalau memang itu yang mereka pahami tentang tentang Allah misalnya, tentang ibadah kan begitu. Memang bahasa itu ada di situ, tapi bukan itu yang dia maksudkan. Diri kita yang kosong, bukan Allahnya yang enggak ada. Bukan dia ini Allah tuh kosong katanya. Pernah enggak kita dengar?
Seperti itu, bayangkan enggak. Tapi banyak juga pengikutnya, itu kita heran juga. Kita nggak mikir ya jadinya bahwa tidak mungkin ya sesuatu yang ada itu dianggap kosong, ya tetap ada loh. Tapi bagaimana kita untuk bisa mencapai, kan itu persoalannya. Ini sangat 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 kontradiktif sebenarnya. Ya pemahaman-pemahaman itu begitu banyak, begitu ya apa namanya, ya pandangan-pandangannya mereka sebenarnya. Makanya kembali kepada pembimbing kita, petunjuk itu sudah luar biasa. Resapi itu, perhatikan itu dari dari lapas-lapas itu ada di situ. Itu sesungguhnya kenapa itu harus ada. Nah itu yang luar biasa. Di dalam dalil pun juga ada disebutkan. Cuma kan kalau kita hanya dalilnya saja, tidak kita ditunjukkan apa yang dimaksud oleh dalil itu, tidak akan pernah kita bisa mengaplikasi, tidak pernah kita bisa memprakteknya. Itu penjelasannya aja gitu ya, dalilnya. Oh ini dia yang dimaksudkan oleh itu sebenarnya. Nah tinggal kita amalkan, dan itu orang-orang yang istiqomah Allah kasih hadiah. Oh, itu yang saya maksudkan. Bisa berjumpa dengan para nabi-nabi, para wali Allah, dipertemukan Allah. Itu Allah tidak akan menjumpai walinya kalau tidak serupa dengan walinya. Itu soalnya gimana kita mau berjumpa keluar dan sebagainya. Cuma Nabi aja begitu. Ada yang murtad juga, ada yang tidak iman juga, ada yang juga yang setengah-setengah keimanannya juga ada. Bukan ada, bukan barang baru soal ini kan. Tetapi hanya beberapa yang betul-betul dia berjuang secara zahir batin lah, mereka di depan. Itulah memagari Nabi gitu, langkahi mayatku. Itu apalagi seperti itu. Adakah kita berjiwa seperti itu, yang seperti itu? Itu makanya mereka benar-benar fighter ya, berani gitu, menghadapi rintangan-rintangan begitu luar biasa dahsyatnya. Memang persoalan masalah kebenaran itu mesti ada tantangan, pasti ada sebuah perjuangan-perjuangan di situ. Memang berat ya. Itulah sebuah kehidupan, maka tidak akan terlepas ya daripada yang dan terang. Karena itu Allah menjadi sebagai ujian ya, yang Allah ciptakan dua hal yang berbeda, dan memang di antara berbeda itu menjadi pilihan terhadap kita yang diciptakan sebagai makhluknya. Pilihan itu ada, jalan ke kiri, jalan di kanan. Gitu. Jalan kanan ini jalan yang lurus, yang banyak durinya, banyak tantangan rintangan di dalamnya. Tetapi kalau yang sifatnya yang itu kena dorongan nafsu kekuatan di situ yang mendorongnya di situ. Nah, itu ada backingnya di situ. Makanya iblis setan itu backingannya di situ. Makanya cepat orang terjerumus bahwa hal-hal yang tidak bagus itu ya luar biasa, tidak sebegitu kuat di situ. Ya tapi kalau hal yang baik-baik kita mikir-mikir, kita ikut enggak gimana ini gitu. Bayangkan enggak sampai berminggu-minggu, bertahun-tahun dia mikir. Pas begitu sakaratul maut baru dia minta air, minta didoakan, minta ditawajuh, minta dari mana? Apa seperti itu kita? Coba ya, apakah harus menunggu mati dulu baru percaya, baru yakin, baru kita terima petunjuk ini? Ya, silakan ya dulu. Yang penting kita serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dan bantahlah dengan cara yang baik. Itu saja. Kita punya apa namanya batasan-batasan syiar kita. Kalau kita sampaikan mereka terima, alhamdulillah pun juga. Itu kita bukan jalan debat, tetapi jalan yang tepat, jalan yang bersinergi, jalan yang apa namanya mencari ya yang hak, yang dari Allah, milik Allah itu. Nah, itu sesungguhnya kan kita mau mencari kalah menang ya, bukan mencari apa namanya ketenaran, tidak sebenarnya. Hanya kita memberi satu jalan mereka, ke jalan untuk liqa Rabbi, jalan menuju ke Allahnya, supaya mereka bisa terhubung, supaya mereka bisa merasakan nikmatnya sholat, zikir,
hematnya bersama dengan hak Allah, dengan milik Allah. Itu sebenarnya. Nah, itu. Jadi kita sederhanakan bahasanya supaya enggak muncul kontroversi. Karena ini bisa didengar oleh semua. Gitu. Ini kan jangkauannya seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, kan begitu soalnya. Kita pilih-pilihlah bahasa itu. Tapi kalau ada yang bahasa-bahasa yang sangat kontroversial, tidak mendudukkan suatu kontroversi itu menjadi sebuah kesalahan, tidak. Kita dudukkan sesuai dengan porsinya dia. Di mana sih persoalan itu? Kenapa ada bahasa itu? Di mana sih peletakan sih itu sebenarnya? Kenapa bahasa kekosongan bukan saya menjadi sebuah apa namanya yang harus kita cuma penempatannya gitu lah sebenarnya. Makanya katakan orang berilmu itu menempatkan sesuatu pada tempat gitu, bukan kepada Allah yang akan ada, kepada makhluknya yang tidak ada. Barulah dia ada. Maka itu jika aku ada maka kamu tidak ada. Itu dalilnya. Jika aku ada kamu tidak ada. Jika kamu ada maka aku tidak ada. Itu sebenarnya. Demikian. Dan kurang lebihnya bila topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.